Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia komentari kecelakaan kedua Acosta di Motegi. Francisco Bagnaia menjelaskan bagaimana ia berusaha menahan serangan Pedro Acosta di putaran pembuka MotoGP Jepang. Francisco Bagnaia merebut posisi pertama dari pole sitter Pedro Acosta di tikungan 1 tepat setelah start MotoGP Jepang. Namun, posisinya tidak sepenuhnya aman dengan Acosta tetap berada di belakangnya. Saat ia fokus mengendalikan balapannya di depan, Acosta terjatuh di tikungan terakhir pada lap 3. Itu bukanlah insiden yang disadarinya sampai akhirnya diberitahu oleh tim bahwa rookie T3 itu terjatuh. Saya baru menyadarinya saat melihatnya di dashboard, katanya tentang saat ia tahu Acosta telah mengalami kecelakaan. Ketika tim saya mengatakan bukan Pedro yang di belakang, tetapi Jorge. Jadi, saya mengerti. Dengan Pedro, saya harus berusaha lebih keras di bagian pertama balapan karena saya pikir dia berusaha keras untuk merebut kembali posisi ini. Karena ketika Anda dekat dengan orang-orang di depan Anda, di bawah 0,5 detik, sangat sulit untuk mengendalikan bagian depan. Jadi saya pikir dia ingin menyalip, tapi itu tidak mudah. Kemudian saya mencoba untuk memperkecil jarak dengan Jorge dengan cara sebaik mungkin. Itu tidak mudah karena ia sedikit pulih di putaran terakhir, tetapi akhirnya kami berhasil melakukannya dengan sangat baik. Sementara keunggulan Bagnaia hampir 2 detik pada satu tahap, Jorge Martin sempat memberikan tekanan pada rekannya dari Ducati di lap-lap penutup, sebelum momen di tikungan 3 memaksanya untuk menyerah. Bagnaia mengatakan ia mampu mengendalikan keadaan, namun, berharap Martin akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang ia alami dengan bannya. Saya mengendalikan semuanya, tetapi saya lebih berharap dengan waktu putaran yang dia lakukan, di akhir, dia lebih bisa menyelesaikan semuanya karena saya sudah berada dalam situasi yang telah menyelesaikan semuanya, kata Bagnaia. Saat saya mencoba sedikit berakselerasi untuk meningkatkan kecepatan, ban belakang saya tidak memiliki ide yang sama. Saya mencoba untuk menjadi kompetitif dan tidak kehilangan terlalu banyak. Bagnaia tampil cepat sejak awal di putaran Jepang, kebalikan total dari MotoGP Indonesia minggu sebelumnya dan ingin hal ini menjadi contoh untuk sisa musim ini. Saya sudah menduga akan mengalami lebih banyak kesulitan, imbuhnya. Tapi kami berhasil bekerja dengan sempurna sejak awal akhir pekan dan saya ingin mengingat akhir pekan ini sebagai contoh untuk mencoba mengulanginya di akhir pekan berikutnya, karena saya pikir kami melakukan semuanya dengan sempurna dan hari ini dalam balapan kami begitu mulus dan bagus. Keputusan mengejutkan Marc Marquez dan Bagnaia di tengah jeda Flyway. Keputusan yang diambil Francisco Bagnaia dan Marc Marquez telah mengejutkan orang dalam paddock. Baik Francisco Bagnaia dan Marc Marquez akan langsung pulang ke Italia dan Spanyol setelah MotoGP Jepang, sebelum melakukan perjalanan dari Eropa ke Australia untuk putaran MotoGP berikutnya di Phillip Island. Putaran Phillip Island di Australia berlangsung selama 2 minggu pada tanggal 18–20 Oktober, memberi mereka jeda 1 pekan yang dibutuhkan di tengah Flyway. Saya pulang ke rumah, untuk beristirahat sebentar, untuk menikmati saat-saat istirahat, kata Bagnaia kepada TNT Sports setelah menang di Motegi. Saya tidak bisa kembali ke kota keluarga saya karena saya harus tinggal di Pesaro. Tapi saya akan menghabiskan hari Minggu saya di sofa sambil menonton Superbike dan Formula 1, itu akan menyenangkan. Namun, keputusan logistiknya telah menyebabkan beberapa kejutan. Saya benar-benar terkejut. Ini adalah hal yang sangat besar, kata Neil Hodgson dari TNT Sports. Kita akan pulang. Kamu jelas jet lag. Lalu, dalam seminggu, kamu akan berangkat ke Australia, jadi kamu akan jet lag parah. Saya terkejut dia pulang. Dia di sini bersama istrinya. Dia dikelilingi teman-teman dan sahabat. Saya pikir dia akan langsung pergi ke Australia. Michael Laverty menambahkan, Anda kembali ke zona nyaman Anda untuk makan makanan yang Anda inginkan. Anda bisa tetap menggunakan zona waktu Australia jika Anda mau, ini sulit. Anda tipe orang yang suka begadang. Jika Anda orang yang punya kebiasaan dan menyukai kenyamanan rumah, maka mungkin perjalanan pulang layak dilakukan. Tetapi Anda berisiko tertular virus dan kuman di pesawat. Anda pulang lalu harus mengatur ulang zona waktu di sini. Ini adalah tekanan fisik yang sangat berat, dan dia bisa menghindarinya, dengan istrinya di sini. Dia bisa pergi ke Australia dan duduk di pantai. Bagnaia tidak sendirian dalam keputusannya untuk kembali ke Eropa meskipun mengetahui penerbangan jarak jauh lainnya menunggu seminggu kemudian. Marquez menegaskan, sekarang saya akan kembali ke Spanyol. Selama 1 minggu saya ingin bersantai di rumah, memulihkan diri. Merawat diri dan tubuh saya, lalu mempersiapkan diri untuk 3 balapan berikutnya.
Bagian flyway dari musim MotoGP sudah berjalan dengan baik yang berarti mayoritas pembalap yang berbasis di Eropa harus berhadapan dengan logistik perjalanan ke seluruh dunia. Setelah putaran berturut-turut di Indonesia dan Jepang, ada jeda selama 1 minggu sebelum 3 putaran utama di Australia, Thailand, dan Malaysia, sebelum kembali ke Eropa untuk balapan penutup musim di Valencia. Penyebab Marc Marquez sebut MotoGP Jepang 2024 sangat membosankan meski raih podium ketiga. Padahal, Marquez sukses meraih podium ketiga dalam balapan tersebut. Penampilan apik ditunjukkan Marc Marquez saat mentas di sirkuit Motegi, Jepang, pada Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 malam WIB. Marquez yang start dari posisi ke-9 bisa finish di posisi ketiga. Marquez memang langsung tancap gas kencang sehingga langsung naik ke urutan ke-6. Perlahan tapi pasti, Marquez bisa terus memperbaiki posisinya hingga berada di urutan ketiga. Setelah itu, posisi Marquez terus konsisten berada di urutan ketiga. Jelang akhir balapan, dia sempat mendapat persaingan sengit dari Enea Bastianini tetapi akhirnya dirinya tetap finish di posisi ketiga. Soal balapan ini, Marquez mengaku race berjalan membosankan. Penyebabnya, dia kesulitan mengejar Jorge Martin dan Francisco Bagnaia yang nyaman mengisi posisi 1 dan 2. Balapan yang membosankan, tapi taktis, terutama saat saya berada di posisi ketiga, Martin dan Bagnaia sudah membuka jarak. Saya mencoba mencari cara untuk mengejar jarak itu, memperkecil jarak itu, tetapi ketika saya mencoba menyerang dengan sedikit lebih keras pada pengereman, saya melakukan kesalahan di tikungan 1, ujar Marquez, dikutip dari Crash, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Lalu, saya menyerah dan saatnya untuk mengendalikan Bastianini, karena ia melaju dengan sangat baik dan saya agak takut pada putaran terakhir Bastianini. Kami terbiasa melihat waktu putarannya yang bagus, tetapi kami mengendalikannya dengan cara yang baik, lanjutnya. Saya pikir kami adalah yang tercepat di sana dalam catatan waktu putaran. Saya memacu, saya berusaha sangat berhati-hati. Saya memacu banyak ban depan karena ban belakang sudah habis dan kemudian saya mulai mengambil risiko di ban depan, jelas Marquez. Bahkan seperti ini saya melihat dia memperkecil jarak, jadi seperti yang saya katakan, sedikit takut. Situasinya tidak terkendali tetapi saya merasa sangat baik, tutupnya. MotoGP Jepang, ini penyebab Martin tak bisa kejar Bagnaia. Pembalap Spanyol, Jorge Martin memulai balapan dari posisi ke-11 di MotoGP Jepang. Ini menjadi salah satu kualifikasi terburuk pembalap satelit Prima Pramac Racing itu. Namun demikian, dia menjalani start dengan sangat baik dan lap pertama yang cukup agresif. Tapi, kejutan dari Martin hanya sampai pada posisi kedua, dia gagal mengejar pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia yang berada di posisi terdepan. Martin mengatakan dia sudah berusaha mengejar, namun gap terlalu besar dan dia hampir melakukan kesalahan. Hanya melihat hari Minggu, ini adalah hari Minggu yang luar biasa, kata Martin setelah balapan. Namun menurut saya, sebagai akhir pekan, hal ini dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek, terutama kualitasnya. Saya jelas senang berada di posisi kedua, karena start dari posisi ke-11 sangat sulit untuk mencapai posisi kedua. Saya melakukannya dengan cukup cepat, dan ketika saya berada di sana, saya melihat bahwa saya mempunyai peluang untuk menang, serunya. Saya telah mencoba sampai akhir, tapi oh baiklah. Saya telah menggunakan seluruh kemampuan saya hampir mengalami kecelakaan dengan 3 lap tersisa, yang telah mengkondisikan saya untuk berhenti berusaha dan puas dengan detik ini pada akhirnya, demikian Martin menjabarkan, sebagaimana diberitakan.